Kalau jauh dari Bapa, hidup pasti duniawi. Kita semua boleh periksa. Prinsipnya begini, dekat dengan Bapa, kita tambah jauh dengan dosa. Tapi kalau jauh dari Bapa, nanti kita tambah dekat dengan dosa. Begitu aja ini hidup. Kalau kita kemas itu dalam istilah-istilah rohani yang lain, ya. Firman menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari firman. Ibadah menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari ibadah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik mengingatkan kita supaya kita jangan jauh. Sebab kalau jauh dari Tuhan ini kan kita rugi. Pada Tuhan ada damai, ada sukacita, ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kekuatan di tengah proses. Ada segala hal, baik bersifat jasmani terlebih rohani. Tapi kalau jauh dari Bapa, kita rugi besar. Dan yang sering kita jumpai, ketika orang jauh dari Bapa, lalu mulai kena masalah kiri kanan, dia selalu omong bilang begini, Tuhan kasih tinggal saya. Oh, Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Kita yang kasih tinggal Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Mama, Kakak adik, saudara kami yang luar biasa di Kota Bes dan sekitarnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ada di malam kedua dari KPI ini, saudara-saudara, atau KKR ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin ada meja kecil yang ini taruh di sini supaya minuman saya. Tolong Baik, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, kita bersyukur bahwa di malam kedua ini kita masih mempelajari firman Tuhan yang tadi malam saya sampaikan, namun belum selesai. Jadi kita akan selesaikan pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di mana tema khotbah yang diangkat dalam kegiatan ini adalah carilah Tuhan supaya kamu hidup, ya. Nah, bicara tentang cari Tuhan supaya kamu hidup, ini adalah tema yang sangat penting, di mana tadi malam Bapak Ibu jemaat terkasih, kita sudah membahas sebagian dari Lukas pasal 15 ya, di mana nats pembukanya adalah ayat 32. Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi, lalu kita baca sama-sama ya. Lukas 15 ayat 32 dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Karena ini adalah sambungan khotbah, maka saya langsung fokus kepada sambungannya ya. Nanti khotbah ini akan diposting di YouTube, jadi dia berseri begitu. Nah, kekasih Tuhan, tadi malam kita sudah menyoroti tentang siapakah si bungsu ini, atau menggambarkan siapakah si bungsu ini. Karena kalau Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan, itu biasanya ada penggambaran-penggambaran dari cerita perumpamaan tersebut. Maka si bungsu yang dibahas di dalam Lukas 15 mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32 sudah saya tegaskan tadi malam bahwa dia menggambarkan orang berdosa. Dan kalau orang berdosa, maka sebenarnya dia menggambarkan bukan sekedar pemungut cukai dan orang-orang berdosa zaman itu, tetapi semua orang berdosa yang adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita semua keturunan Adam dan Hawa ya Bapak Mama ya. Dan kita tahu bahwa Adam yang bikin salah, tapi kita semua kena. Karena Adam itu adalah dalam pandangan Allah wakil kita semua. Makanya di dalam Roma pasal 5
ayatnya yang ke-12, ayat itu mengingatkan kita bahwa gara-gara satu orang semua kena imbasnya. Perhatikan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang yang dimaksud di situ adalah nenek moyang kita, manusia pertama, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kata berbuat di situ terjemahan yang lebih tepat adalah berdosa. Jadi semua orang telah berdosa. Maka kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah seperti ini, lalu temanya adalah carilah Tuhan supaya kamu hidup. Sesungguhnya Bapak Ibu terkasih, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Sekalipun di zaman Israel, zaman Yesus melayani, bahkan ada orang-orang yang beribadah, menjalankan ritual atau semacam liturgi ibadah di bait Allah lah, di sinagog lah, belum lagi mereka punya perayaan-perayaan, pertemuan-pertemuan, ya. Tetapi saudara-saudara, itu menurut sudut pandang manusia, waduh, kelihatannya mereka mencari Allah ya. Padahal dalam sudut pandang Tuhan, gara-gara dosa seperti ini, tidak ada orang cari Tuhan. Makanya kalau kita mundur dari ayat 23 ke ayat 10, di sana dari Roma itu dikatakan demikian, Bapak Ibu terkasih, perhatikan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Iya, jadi kalau pandangan saya, pandangan Bapak Desa, pandangan saudara-saudara yang lain, oh dia baik kok, dia begini kok, begitu kok. Nah ini kan pandangan kita. Kita belajar firman ini tujuannya apa? Salah satunya adalah ya, samakan pandangan kita dengan pandangan Allah. Bukan Allah yang samakan pandangan Allah dengan pandangan kita. Kita yang ikut Allah, bukan Allah ikut kita. Yang mengerti tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Jadi tujuan baca Alkitab, dengar khotbah, iko ibadah, iko KKR, iko KPI, itu supaya dari waktu ke waktu kehendak kita sesuaikan dengan kehendak Allah, pandangan Allah. Nah khusus seputaran orang berdosa yang digambarkan oleh si bungsu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini, ya, dalam pandangan Allah seperti ayat ini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, begitu. Dan dikaitkan dengan tema kita, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Mereka walaupun ibadah, Tuhan kan tidak ada yang cari saya. Liturgi ibadah jalan, ritual jalan, tapi Tuhan merasa mereka tidak cari saya. Itu istilah kalau kita bahasa Indonesia, nah, sibuk sendiri. Dia asik sendiri, rame sendiri. Coba lihat ayat 11, Bapak Mama, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ini Tuhan yang bilang, Bapak Mama. Ini kan kita cuma baca Tuhan pun firman. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Padahal zaman itu ada tidak orang ke bait Allah, rame. Israel sampai hari ini, apalagi kalau bilang perayaan, aduh itu rame mau mati. Makanya kalau mau jadwal Israel jam bulan September, itu ada sejumlah perayaan, ada hari raya Pondok Daun dan lain sebagainya. Itu Israel macet total. Biasanya kalau kita pergi bulan-bulan yang tidak ada perayaan-perayaan, tidak ada hari raya, enak. Kita tidak antri terlalu panjang. Kan biasa ke Israel, kita kunjungi satu tempat kubur Yesus, tempat Yesus lahir, tempat Yesus naik ke sorga, tempat Yesus rubah air jadi anggur, tempat Yesus dibesarkan, yaitu di kota Nazaret. Ya, lalu di mana-mana itu antriannya sedikit, tapi bulan September dan bulan-bulan tertentu di mana ada perayaan-perayaan, waduh, sulit setengah mati. Nah, mereka rame sendiri, asik sendiri.
Ya, ini harapan kita kalau kita bicara mencari Allah supaya kamu hidup. Karena konteks sekarang pun gereja kita masing-masing kan punya hari raya gerejawi, bulan budaya, ya, bulan keluarga dan lain sebagainya. Yang kita perlu pelajari, kita cek mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka ditingkatkan. Yang Tuhan tidak suka, kita jangan jatuh di lubang yang sama. Saya bandingkan, ini saya bandingkan pakai data firman. Oh Bapak Mama, khotbah itu artinya beritakan firman. Kalau pendeta Mel Atok yang khotbah akan banyak firman. Karena khotbah memang beritakan firman. Saya sekolah teologi untuk beritakan firman. Bukan untuk omong. Orang Kupang sekarang lagi gaul NTT, bukan piko kuah kosong. Ini kuah ada isi. Kayak tadi malam kaki babi itu Pak Desa. Oh itu enak sekali panas. Nah saudara, ini bukan kuah kosong. Amin. Ada isi begitu. Di zaman Yesaya mereka sibuk sendiri, rame sendiri, asik sendiri, makan rubuh, bakar rumun, antrian. Tapi Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang disebut dengan penikmat ibadah, penikmat nyanyian, penikmat pujian, penikmat liturgi, penikmat perayaan, itu tidak menikmati apa-apa. Makanya kenapa dalam doa tadi dia bilang, ketong kalau ada isap rokok, nah jangan dulu, ini ketong kegiatan ini bukan hanya kasih habis dana desa. Bukan hanya program Pak Kades dan perangkat desa. Ini pertemuan serius. 2-3 orang berkumpul apa? Tuhan hadir. Nah karena kok kita ibadah sama kayak main gila bodoh? Tidak boleh. Amin Bapak Mama. Hormat sedikit hadirat Tuhan. Ya. Nah saudara lihat di Yesaya pasal 1 mulai ayat 10, kotong pelan-pelan. Ini mau behot berapa jam? Pak Kades begini. Sudah kita mengalir saya Bapak. Biasa-biasa doa pagi yang tadi Selasa. Jadi nanti kau lihat. Pokoknya bulan kalau segeser bet juga geser. Selagi dia masih di kiri saya, selamat. Ya, mari kita lihat ayat 10. Perhatikan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ini orang sebenarnya orang Israel, kulit luar Israel, isi dalamnya Sodom. Dan kalau omong Sodom dalam konteks perjanjian lama, ini karakteristik yang bikin marah Allah, yang berujung hujan api dan belerang. Iya kan? Next. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Aduh. Dia pun pemimpin Sodom. Pikir pemimpin saya yang Sodom, rakyatnya Gomora. Begitu. Ini kan berat. Pemimpinnya Israel asli, yang notabene umat pilihan Allah, umat yang dibedakan dari segala bangsa di planet ini. Iya kan? Harusnya Tuhan bilang umatku Israel, rakyatku Israel. Tidak. Label doang Israel. Pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora. Nah kita tidak mau begitu kan Bapak Mama? Kita tidak mau kulit luar GPDI, kulit luar Gemit, kulit luar GBI, kulit luar GSJA, tapi isi dalam kafir. Itu yang kita tidak mau. Makanya Papa Desa bikin ini kegiatan, ini pasti ada goal. Goal yang paling penting dalam pandangan kami sebagai hamba Kristus adalah goal kekekalan dia pun nama. Bukan goal kesementaraan. Amin. Beritakan firman, efeknya efek kekal. Amin. Saudara, ibadah seperti ini ibarat tabung harta di sorga. Makasih. Dingin-dingin karena angin. Kalau orang kota Besu biasa. Nah katong Kota Bes pun dingin dan Kupang pun dingin. Itu bukan 11-12, 10-20. Agak jauh. Ya kan? Nah, dilanjutkan di ayat 11. Perhatikan Bapak Mama terkasih, dengarkan.
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Dong kan waktu itu ritualnya kan pakai binatang begitu toh. Tuhan bilang beta jemu. Lu taat itu dia punya nama di dalam hukum Taurat itu kan ada 3. Ada dia punya nama moral law, ada dia punya nama civil law, ada dia punya nama ceremonial law atau hukum tata cara. Kan tata caranya harus begitu. Ibadah harus ada korban. Korbannya berupa binatang sesuai tingkatan ekonomi. Kalau yang kaya sekali lembu atau sapi, menengana, kambing atau domba. Nah ke Yusuf dan Maria na burung takukur, kok apa? Takukur. Miskin nah. Sesuai ekonomi. Tapi bukan masalah itu yang masalahnya. Mereka punya aktivitas ritual ini bikin Tuhan jemu. Perhatikan. Aku sudah jemuakan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Bukan hanya aku jemu, aku tidak suka. Makanya kenapa kalau beta khotbah, sebenarnya kalau beta hanya mau bikin Pak Desa suka gampang. Hanya ini kegiatan bukan bikin Bapak suka. Ini kegiatan bikin Tuhan Allah suka. Amin. Kau beta tahu cara bikin lucu karena mana ke orang Kota Bes ketawa sampai batola tahu bukan dipulaki, pokoknya ditolas. Bisa. Iya. Terlalu sensara ibu bukan bepung, tapi tolas. Bisa, tapi ini masalahnya kita kegiatan 2 malam nih, kita mau periksa Tuhan suka atau tidak. Ya. Nanti kita sampai kepada solusi bagaimana supaya Tuhan suka. Makanya kita pelan-pelan 2 jam toh, nanti sampai disuka. Kita mulai dari son suka dahulu. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Itu dia. Makanya saudara baik di sini di gereja Anda masing-masing, tolong hormat hadirat Tuhan dulu. Tolong hormat hadirat Tuhan. Jangan, saya lihat banyak gereja gedung bagus, pakai malam dana oleh pemerintah sumbang sekian ratus juta, mayan di dalam dong injak-injak pelataran. Ya. Terus 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Tuhan tidak suka betul-betul. Karena apa? Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Aduh. Makanya Bapak Ibu terkasih, ini kita periksa diri. Kami cuma 2 hari di sini dan menyampaikan pesan Tuhan secara terbuka, secara jujur. Silakan nilai sendiri. Kan mau ukur benar tidak, itu kan pakai firman. Fungsi firman itu dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Itu manfaatnya. Jadi mau tahu salah benar, cek firman. Kalau tanya Pak Pendeta boleh, tapi pendeta yang mana? Pendeta yang menilai pakai firman. Bukan pakai psikologi, bukan pakai menurut ilmu. Ilmu apa? Sihir. Pakai firman, tidak ada yang lain. Kalau mau tahu salah benar. Nah makanya kita pakai firman ini malam. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Bayangkan. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Kan kita tidak mau 2 malam baru Tuhan omong begini Bapak Desa. Aku benci lihat Lubung KKR, Kota Bes bermasmur. Malam pertama saya sudah bikin jengkel, malam kedua lebih jengkel lagi. Kita tidak mau itu yang Tuhan kita rindukan semua. Malam pertama surga senang, malaikat do nonton, Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah kau nonton. Wih ini orang dong tulus menyembah menyanyi, lapar dan haus, rindu, hormat. Itu yang benar. Amin. Nah jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya saya omong ini sekali lagi senada dengan tadi malam. Saya tidak sedang memposisikan diri Bapak Mama saja yang berdosa lalu saya suci ke malaikat. Tidak. Nehemia itu minta ampun dosa. Dia hamba Tuhan, dia juga tahu dia berdosa. Daniel juga melakukan hal yang sama. Kami pendeta juga orang berdosa. Maka kita semua harus datang di hadirat Tuhan
mencari Tuhan supaya kita hidup berdasarkan cerita anak bungsu yang hilang, di mana kita sudah belajar tentang hal-hal negatif yang berkaitan dengan dosa-dosanya. Yang pertama adalah dia menganggap apa yang Bapak punya lebih baik dari Bapak itu sendiri. Yang kedua, dia pergi jauh dari rumah Bapak. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur. Dan yang berikut, kalau sudah tidak mau diatur, sudah jauh dari Allah, maka tidak bisa tidak. Hidupnya pasti duniawi. Makanya di dalam ayatnya yang ke-13 dan seterusnya, ada keterangan bahwa dia setelah jauh dari rumah Bapa tidak mau ikut aturan Bapa, dan aturan Bapa cuma firman Allah. Dia tidak mau diatur oleh Bapa. Akhirnya hidupnya berfoya-foya. Perhatikan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya. Nah, berfoya-foya di sini nanti dijelaskan lebih lanjut setelah dia pulang, lalu anak sulung protes di ayatnya yang ke 30. Coba cek ayatnya yang ke berapa ya? Iya, ayat 30. Si sulung bilang begini, Bapak Ibu terkasih, perhatikan dari Lukas 15. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bersama dengan pelacur-pelacur. Terus? Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini dosa dari si bungsu ya. Kalau jauh dari Bapa, hidup pasti duniawi. Kita semua boleh periksa. Prinsipnya begini, dekat dengan Bapa, kita tambah jauh dengan dosa. Tapi kalau jauh dari Bapa, nanti kita tambah dekat dengan dosa. Begitu aja ini hidup. Kalau kita kemas itu dalam istilah-istilah rohani yang lain, ya. Firman menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari firman. Ibadah menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari ibadah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik mengingatkan kita supaya kita jangan jauh. Sebab kalau jauh dari Tuhan ini kan kita rugi. Pada Tuhan ada damai, ada sukacita, ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kekuatan di tengah proses. Ada segala hal, baik bersifat jasmani terlebih rohani. Tapi kalau jauh dari Bapa, kita rugi besar. Dan yang sering kita jumpai, ketika orang jauh dari Bapa, lalu mulai kena masalah kiri kanan, dia selalu omong bilang begini, Tuhan kasih tinggal saya. Oh, Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Kita yang kasih tinggal Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Misalnya Tuhan ini mimbar, ya, Tuhan tetap di sini. Hanya kitanya yang menjauh, hampir jatuh. Kita menjauh baru kita yang begini. Tuhan yang tinggalkan saya, tidak pernah. Dia Allah yang setia. Amin. Anak bungsu pergi, Bapak tetap, lokasi rumah tetap, alamat tetap, kalau pakai RT RW lengkap. Bapak tidak kemana-mana, kau yang jauh. Kau yang terlalu menikmati duniawi, menikmati kehidupan berfoya-foya dengan pelacur-pelacur, baru kau bilang, Bapak tinggalkan aku. Dulu kita semua begitu. Kita yang tidak ke gereja, baru kita bilang, Bapak tinggalkan kita. Padahal gereja dekat. Koster pukul lonceng sampai koster setuli. Kita tidak pergi. Burung gereja susut batalor di gereja. Ini dong saya pernah pergi. Seperti dia, Tuhan kasih tinggal sampai. Aduh. Orang begini mesti cabut kumis dan bibir-bibir. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak akan pernah. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Bahkan yang ada itu kita tinggalkan dia. Kalau mau ikut betul Tuhan pun sifat, Tuhan pun karakter. Perumpamaan lain dia bilang apa? Dia tinggalkan 99 domba di gunung, cari itu satu yang sesat.
Tersesat di mana? Di pinggir jurang. Kalau gembala itu tidak cari dia, dia akan jatuh, celaka dan mati. Bukan domba tersesat yang sudah terperangkap di pinggir jurang itu yang bangkit dan mencari gembala. Tidak, gembala yang cari dia. Itulah Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Jadi gembala itu yang datang cari dia. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur ya. Memang dalam cerita anak bungsu yang hilang itu, nanti kita lihat dia yang pulang. Tapi cara tafsir Alkitab itu kan menafsirkan semua kitab suci secara bersama. Jadi kalau si bungsu itu bisa pulang, itu karena Tuhan bekerja dalam dirinya, makanya dia bisa pulang. Tanpa Tuhan bekerja dalam dirinya, dia tidak pernah pulang, Bapak Ibu terkasih. Amin. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari periksa diri kita dulu, ya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan dan hidup duniawi. Bapak mama tahu, dia punya akar masalahnya. Kenapa orang tiba-tiba ada yang jauh dari Tuhan, ya? Kita semua ini mungkin ada di antara kita yang sedang dengar khotbah ini pernah mengalami itu. Dulu semangat, kadang-kadang KKR, pendeta doa, altar call. Siapa yang mau bertobat, kita betul-betul waktu itu merasakan ada jamahan, ada satu penghiburan, sampai air mata tak tertahankan. Kita menangis, kita berjanji, luar biasa. Tapi kadang-kadang, ini kita omong evaluasi ini. Seiring berjalan waktu, kita kendor lagi. Bapak mama pernah alami atau tidak? Saya pernah alami. Saya pernah, ini saya tidak tahu dari Bapak Mama. Saya kan bertobat bulan Januari ya, 1999. Dibaptis bulan Mei. Setelah itu 1 tahun pertama, waduh, semangat menyala, tabakar, berkobar-kobar. Kemana-mana menginjil, kemana-mana menginjil. Pengetahuan ayat waktu itu pas-pasan sekali, tapi semangat menginjilnya luar biasa sekali. Tahun pertama, tahun kedua, maka berangkatlah di Jakarta. Sampai di Jakarta, 6 bulan pertama, wih masih los. Saya masuk di sekolah teologi atau di ruang doa kami, beta doa berjam-jam sama siswa lain tidak dapat giliran doa. Kan saya doa bisa 5-6 jam. Masa bulan ke-7, ke-8, mulai agak aneh. Tapi saya selalu jelaskan bahwa memang kalau memang kita anak Tuhan sejati, ya. Kalau kita bukan anak Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang saya omong. Kalau anak Tuhan sejati, Anda akan rasa kayak kosong, kering, susah, sedih. Padahal secara lahiriah makan juga enak, pakaian bagus, oto bagus, ya, gaji senta potong. Tapi ini sukacita tak potong. Kalau bapak mama orang Kristen yang pernah mengalami itu, mengalami seperti saya, ya begitu sudah. Sama seperti Petrus itu, waktu dia menyangkal Yesus, Anda pikir dia tidak setengah mati kah? Waktu ayam berkokok 3 kali, itu mata kudus lihat dia pun mata berdosa. Ini 2 mata lihat, mata Yesus lihat mata Petrus. Di situ Petrus menangis sejadi-jadinya. Dan tradisi mengatakan bahwa sejak waktu itu, tiap kali Petrus dengar ayam berkokok, dia menangis terseduh-seduh. Raja Daud ketika jatuh dengan Batseba, Anda pikir dia senang? Dia tidak senang. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu dia salah. Jadi tidak ada anak Tuhan sejati yang jatuh dalam dosa lalu dia senang-senang, dia stres. Kalau yang palsu tidak ada masalah, dia bikin dia tambah senang, bahkan dia cerita lagi, dia ajak lagi, dia pengaruhi orang lain lagi. Ah, ini setan. Tapi dia pun nama ini Ame dari Alkitab. Kau biasa panggil dia Bapak Abraham. Biar dia pun nama ambil dari Alkitab, tapi bikin dosa senang, bikin dosa suka, bikin dosa lanjut terus tanpa ada rasa menyesal. Ini tanda yang dia bilang ada lalang di antara gandum. Nah ini lalangnya.
Kalau gandum bisa jatuh, tetapi susah dia, dan dia akan bangkit. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu dimulai dari mana, Bapak Ibu terkasih? Dimulai dari ada konflik di dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ini kan ada keinginan baik, ada keinginan tidak baik. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Roh penurut tapi daging. Nah, itu kadang-kadang yang membuat keinginan daging lebih kuat. Makanya di kemudian hari Rasul Paulus juga ajar hal seperti yang Yesus katakan, bahwa keinginan roh dan keinginan daging itu seringkali kadang-kadang keinginan daging lebih kuat. Di dalam Galatia 5 ayat 18 ya, dikatakan begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 17-nya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sampai di situ, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan bertobat juga ada, tapi daging masih berat. Jadi ini orang bilang konflik dalam diri. Peperangan semulai dari dalam diri kita semua, pendeta pun tidak lolos. Kemudian, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. benar. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Niatnya mau baik, terjadi sonde baik. Pas sampai dikumpul keluarga, lihat di bundaran itu, insya Allah. Padahal tadi disuniat dari rumah, omong dari mai tua bilang, dia mau senyum juga, sudah koton cium, koton posisi anak nah. Dia contoh. Insan ada yang curhat, di kota besar ada masalah di tes batan, tidak. Ini contoh, kesan mungkin BPO mau New York dan Boston mengerti apa. Kita di konteks ini. Nah, ikatan di kota besar, tapi ame contoh di USA. Nah, sudah niat, nanti mau baik, nanti mau begini, nanti mau begitu. Hanya habis di niat. Pas sudah lihat langsung spanning naik, daging naik, emosi naik, marah naik, tersinggung naik, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi. Nah, ini juga Rasul Paulus pernah alami ini. Ini curahan Rasul loh. Jadi ya, kalau kita pernah mengalami ya itu bukan barang baru. Sekelas Rasul saja pernah alami itu. Coba Roma pasal 7 ya. 19:20 ya, 19 dulu lah, perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Yang aku kehendaki itu yang baik, tapi bukan itu yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Anda lihat ini semua ada di Alkitab. Saya ini mau baik, mana nanti jadinya sonde baik. Bapak su komitmen, aduh sudah kapan su bikin sakit hati istri sampai dia menangis. Coba dia menangis palaan baik satu kota hes nih dengar. Karena ada mama tertentu yang dia menangis itu, dia ke paduan suara, dia ada pecah suara. Begini ini bukan pecah suara, suara pecah betul-betul. Ya kan? Jadi laki sudah janji, sudah nanti ini kali sudah beta kalau dia salah kok apa, atau beta salah dia minta maaf dahulu, mana nanti seiring bersama. Ini sudah lihat ini. Aku nih mau baik, tapi yang terjadi bukan aku yang bukan apa yang baik yang aku mau itu, yang sonde baik yang terjadi. Nah kalau sebegini ini gara-gara apa? Coba cek 20 penyebabnya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu yang mesti kita bereskan ini malam. Yang setuju tepuk tangan yang meriah dan itu. Jadi si bungsu berfoya-foya dan seterusnya. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, cerita tentang bungsu ini tidak selamanya hal negatif. Ada di positif. Di positif apa? Dia bertobat. Nah, seputaran pertobatan dari si bungsu ini, di mana dia mulai mempraktekkan kurang lebih seperti tema besar kita. Dia mulai cari Bapa. Nah, saudara, singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya si bungsu ini pulang dan Bapa bilang dia telah mati dulu tapi dia hidup kembali. Dia telah hilang tapi kita dapat dia kembali.
Nah, kita mau cek dulu, kita mau pelajari dulu supaya kita tarik dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai rohaniawan, sebagai pemerintah, sebagai apapun kita di masyarakat, tidak ada kita yang lolos. Dari mana sisi positif atau pertobatan si bungsu itu dimulai? Dimulai dari kesadarannya. Sebelum dia sadar, memang kita tahu sendiri toh, namanya upah dosa ini kan pasti rusak. Dulu dia punya harta banyak, tapi Alkitab berkata karena dia berfoya-foya, harta habis. Coba kita ayat 14 ulang dari Lukas 15 sebelum saya masuk kepada step-step pertobatan atau langkah-langkah pertobatannya si bungsu ya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya. Sampai di situ. Dulu karena ada harta, jauh dari Bapa tidak mau diatur. Tapi saudara, kalau jauh dari Bapa akan habis. Harta akan habis. Bet suka tunggu banyak. Oi, dulu kalau masih jaya itu, dia bawa otot itu kaca semua dikasih turun. Kan dia bel semua. Kota besok ikabiti sampai puskesmas osau itu tidak lolos semua. Titit apalagi plat masih putih. Pak Igan bukan buah. Dan tutup kaca. Ada jemaat berbelot. Nah, karena masih ada. Apalagi kalau dia dapat proyek, apalagi kalau dia pun gaji ada naik, ada jalan dinas, berpanen ame padi, jual ame sapi. Oh, lu mati. Mati Bapak. Tapi dengar, kalau dengan Tuhan, Allah sanggup kedaulatannya ya. Dia sanggup buat kita bertambah-tambah. Bahkan kita bisa meninggal seperti Daud. Meninggal dalam segala kemuliaan, kekayaan, kehormatan. Bisa. Tapi ada sejarahnya juga di mana orang Kuba bilang habis sampai raroso dan dada. Seperti laki-laki satu nih. Setelah apa? Habis semua. Iya. Saya beberapa jemaat sini kalau dong bersaksi dulu masa jaya. Wih dulu masa jaya begini. Mas sekarang kan dia. Dong kan segoyang kepala hanya naik atas turun bawah begini. Dia sudah mulai dari nol sana apa. Belum terlambat, jantung masih berdetak toh. Maju. Jangan menyesali diri terlalu lama. Bangkit. Selagi Tuhan masih kasih napas, berarti ada agendanya yang masih dia jadwalkan. Ya. Bergerak dalam skenario-nya. Amin. Nanti baru Anda lihat Tuhan tuh hebat. Amin. Jadi saudara ketong semua yang pernah mengalami kemunduran ya. Dulu andalkan tanah, orang tua dan pun tanah. Jual satu. Beta pernah kenal tuan tanah. Itu jual. Habis sampai dong tinggal di orang pun tanah. Anda bayangkan. Bekenal, hanya bisa ngomong keluarga apa, terkenal. Lepas, Lego. Jawa datang do Lego, Bugis datang do Lego. Sampai di Tegang su bikin kampung Bugis. Di Lego. Semua tinggal susah setengah mati. Saudara jangan jual tanah sembarang Bapak mama mati kasihan baik, bapak mama pernah cucu dan tinggal di Jawa. Kalau mama masih di kota Bes, terakhir dan tinggal di Pohon Kalapa. Itu yang saya takutkan. Kau cari Unu Yunus di mana? Di atas bapak. Hei, kau pembaik tuan tanah, maka Tuhan ada di Kelapa satu tanah dia lingkaran Kelapa. Dia kata mau bikin bangunan tidak di atas. Ma posisi dan suatu dia senjata. Anda lihat ini. Kacau. Kita cari Unu di mana? Di sini apa? Unu di atas. Di Kelapa. Nakal saya ini. Pak Desa, kita ini kan keluarga miskin. Jangan numpang di tuan tanah, di pura, dong funai, dong pun tanah. Betul. Kau bapak dari Kefa sana. Bilang tanah di Kefa, siapa mau pikir?
Apalagi Kefa sekarang ada masalah dengan dokter itu bias. Gak ada lihat di media. Kita berdoa buat Kefa. Nah, bentana di sana. Sebelum bapak mati, bapak bilang lu mau urus, nggak urus. Biar bapak mau mati, nggak mati. Soalnya tahu saya urus itu. Bapak fokus ke kekalan. Tidak usah ragu dan beta. Soalnya beta ini punya bapak di sorga. Kalau bapak di Kefa bisa ngarang. Jujur saya ini Tuhan tahu hati. Nah, jadi ketong itu memang mama orote, bapak orang Kefa. Nah di Kupang, nol. Untung baik kok cari Tuhan. Dia bukan cuma kasih hidup, dia kasih bonus lagi. Amen. Dia mencukupkan lagi. Amen. Dia menghibur lagi. Bahkan dia berdaulat, membuat orang berlimpah-limpah. Suka-suka dia. Amen. Sibung semua geng-geng apa? Habis. Itu apa? Timbullah bencana kelaparan di So dalam habis negeri itu. pasti bencana, Bu. Kan di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Dulu diandalkan harta, nah harta habis. Bencana. Banyak orang yang bangkrut, harta habis. Andai kau mulai bohong sendiri-sendiri, kan so gila toh? Gila. Gila, Bu. Ada langsung bunuh diri. Gila. Karena kan dia pidato sendiri. Kan dia masih ingat waktu dia ada doi, dia omong orang dengar. Sekarang hanya rumput bergoyang. Jadi dia omong di rumput. Karena mana? Kok ini? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai kering, Pak. Melarat. Saya ketemu satu dulu Jaya di Jakarta, orang NTT, tapi kami ketemu di lain daerah. Di Lempamel kenal beta, oh kenal kakak terjun bebas. Bila maksudnya jatuh, ancur, bangkrut. Terjun bebas tuh istilah dong bilang habis, nol. Dulu otot 3, 4, 5 rumah tingkat AC, masa tinggal setel, TV tendes, semua tendes. Sekarang tendes. Sekarang tendes apa? Tendes kutu busuk di kos-kosan. Karena kok kasur di kos-kos di sana. Kos yang 300.000 dong. Penghuni kos kutu busuk lebih banyak dari orang. Ya tendes ya kutu busuk. Tidur 1 gigi, 1 musbar main 1,5. Kita kalau baca ini ayat, saudara tolong renungkan dulu, amin. Amin. Jadi kalau posisi ada Jaya di sini bukan harus uang, masih sehat, Iya. masih kuat. Ingat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah itu dia. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi masih kuat melayani Tuhan. Jadi suatu saat nanti sudah terbujur atau sudah terbaring saja di tempat tidur, tidak apa-apa. Waktu masih kuat, waktu masih jadi kepala desa, saya sudah buat sesuatu untuk desa saya bagi kemuliaan Allah. Tepuk tangan. Ya meriah bagi Tuhan. Jadi nanti setuju, sejarahnya jelas, saksinya banyak. Begitu. Ini yang saya suka omong di jemaat yang Tuhan kirim untuk kami urus. Saya suka omong kasih ingat mereka. Masih kuat, masih sehat, masih punya pengaruh, masih gaji jelas tiap bulan, masih punya tabungan, masih punya aset. Jangan lupa Tuhan Allah.
Jangan lupa Tuhan Allah. Ya, kita sering lihat contoh-contoh. Kalau masih kuat dah, dia KPI dia sana mau kau bilang pesta. Mantua pegang di tenda, ini baru dia bor turun nih, mati. Sampai orang video dan viral kan. Video ada satu ibu di kota ngeri. Dia bor itu memang tak lalu. Sampai akhirnya viral, jadi orang tanya, ibu-ibu ada usaha sumur bor. Pikir dia sumur bor. Kok dia pegang di tenda? Nanti kasih infus kiri kanan, susaki, periksa di dokter, kami sudah cek semua, mak. Suami ada sakit. Ma beta loyo, Pak. Itu juga kami juga loyo juga. Kami sudah cek dari 2 minggu lalu tidak ada, bukan cuma ibu ya loyo, kami juga loyo. Dulu ibu pegang. Dulu ibu bekerja anak beta boh. Beta. Oh. Nah, lihat. Makanya beta senang kalau ada orang yang suka memuji Allah kan. Walaupun kita suka memuji Allah kan kita bisa sakit, Bapak Ibu. Iya. Tidak ada sejarahnya karena suka memuji, suka melayani jadi tidak bisa sakit. Siapa yang ajar begitu? Paulus pun sakit. Paulus melayani Tuhan ada sakit. Nah, coba cek dulu. Saya tidak mau KPI bikin bodoh orang. KPI itu yang jelas. Jangan membodohi orang. Saya pasti percaya mujizat. Tapi masalahnya mujizat terjadi atau tidak kan tergantung Tuhan Yesus. Amen. Bukan saya atau tim. Galatia 4 ayat 13. Lihat coba, ini pembanding ya. Paulus bilang apa? Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Hah? Kok rasul saya boleh sakit nah? Ketua rayon bilang saya tidak boleh sakit. Pada ketua rayon minum mabok ini keliling rayon. Negara mana kau dengar dong? Negara mana kau rasul saja yang keliling beritakan Injil bisa sakit? Ketua rayon yang keliling mabok satu negara kesatuan Republik Kota Besen. Lalu dia tidak boleh sakit. Kenapa? Dia siapa? Titisan Mikael, malaikat Jibril. Tubuh boleh sakit, yang penting rohani jangan tepuk tangan dulu yang meriah. Enak, nanti bikin ulang kapan bikin dulu. Begitu dong belajar firman. Saudara pikir Nabi Elisa itu kurang rohani, lalu Nabi Elisa sakit mati gara-gara apa? Gara-gara sakit. Tidak ada yang aneh dengan sakit, biasa aja. Coba 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kalau salah nak kasih balik besok. Ini betul sudah. Saya baca dari bagian awal sahabat mama lihat. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Ini orang dalam pelayanan bikin mujizat ini itu. Pas mati gara-gara sakit. Kenapa kalau sakit? Lalu kurang rohani? Bukan ukurannya itu. Justru ukurannya dalam keadaan sakit tetap melayani. Itu kerohanianmu hebat. Itu hebat. Itu hebat. Bukan tunggu sehat dong. Haleluya, haleluya. Istri saya dia mengeluh sakit. Dan saya bilang, kita harus belayanan saya. Sakit-sakit melayani. Saya juga ada sakit melayani. Supaya itu lagu yang kau menyanyi itu. Bila saatnya nanti, aman, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan dari lahir sampai setua, son pernah jadi berkat. Setua terbaring di rumah sakit, kalau sembuh nanti baru singer. Lu singer dari tante yang borta. Tua mas nanau nyata singer ini lihat ini singer dong ini goyang
Isu tua-tua kau lu tunggu dulu. Di baru pisah dan sudah kan. Dikasih rusak layar. Jadi kalau masih muda, anak-anak Kota Bes, Bapak Pendeta selalu datang. Kalau bosong anggap beta hamba Tuhan, terima kasih. Bosong diberkati. Kalau bosong anggap ini hanya omong kosong, nanti baru kau lihat kau dapat apa. Nanti baru kau lihat. Kata ketawa-ketawa kan boleh. Tuhan Allah jadi selera humor. Oh iya, dia gembira, sukacita, bahagia, ada. Tapi tarik poinnya. Jangan susah bikin apa-apa, baru di rumah sakit, baru komitmen ini, komitmen itu, Dia lebih suka pesta daripada KPI yang memuji Tuhan. Tapi naik kau di rumah sakit, satu masa dia bilang, angka lagu. Kau dulu di Kota Bes, kau tong angka lagu sampai lagu mau angka balik, sang katong. Lusan bikin apa, lu hanya berdiri ke orang ada injak kabel telanjang kok. Nanti susah bilang angka lagu yang mana yang di KPI. Itu lagu baru. Makanya kalau katong ada angka, angka sama-sama. Amin. Susah jadi pendeta ini memang beban juga. Gembala, pengkhotbah. Kau mus mengomel, kau mus koreksi, kau segala macam. Tapi makanya lain pekerjaan kami. Kalau bukan kami yang kasih ingat saudara, mau siapa? Mau malaikat muncul satu kali. Dia muncul di lubung kebun, lu mati memang. Kau saudara lihat Daniel sampai lutut, Noah, Yohanes sampai begitu. Lu minta dia turunlah. Cari waktu ambulans lewat sesatu Kota Bes, emang malaikat turun. Ajar. Malaikat itu sayap tinggi bisa sih. Tahu saya minta ya aneh-aneh biar mel atok secukup sudah. Jangan minta biar Jibril cari mati. Tahu saya minta yang spektakuler, yang biasa-biasa kayak katong. Tapi kalau pesan kami bertanggung jawab, catat itu. Amen. Tidak ada yang namanya bikin dosa bahagia. Kita pasti merosot. Hanya masalah waktu. Dia kayak bom waktu. Tunggu waktu meledak, kita kaget. Jadi jangan rasa diri hebat. Jangan rasa diri kuat. Jangan Bapak Mam. Jangan. Kalau kayak kami nanti ini kalau satu kali sakit. Ya mungkin kami menangis. Tapi menangis kenangan. Ingat dulu pi Kota Bes. Ingat dulu pi Nunu. Ya kalau mana itu sei baru pinun. Dek keren Darwin itu nunu. Ingat di Kuamfatu, ingat di Alor, ingat di Sumba, sampai tersesat dari pagi sampai sore di Sumba. Pi mana lah ingat di Sabu. KKR di dekat Tugu Berhala di Beliai sana, ingat khotbah di Alor Kanasuangi di Mataru sana, di khotbah di perbatasan Timor Leste, baru masuk itu di Oipoli, Suruming, handphone setulis TLS, hanya beda kali, negara orang. Itu ketempi jalan dari pagi sampai malam. Pernah khotbah di mana? Di Amnatun sana. Sebelum khotbah su telepon panitia. Kemana aman? Kok aman? Pak aman. Sampai panggung sana ada semua sana ada. Dong bilang aman. Kalau di sini aman betul. Benar ini aman. Di sana kapan tidak aman Pak? Padahal telepon itu saya ingat saya pergi dengan Gemitsilo. Gemitsilo pakai saya jadi pembicara. Persekutuan doa di bawah naungan Gemitsilo naik Koten 1. Telepon panitia, aman Pak, aman. Aman ini kan, katong yakin begitu. Aman. Ini aman versi Timor Pak.
Iya kata Yesus senang. Pi panggung son ada, panitia son ada, ibu pendeta son ada. Biasa tanya panggung son ada. Kita tim dari Kupang, potong pohon kerja panggung lah. Benar Pak? Di Santian saya. I'm not. Jadi enak, tapi si suka tuh si capek untuk Tuhan. Bukan duduk-duduk pegang duit 1.000 cabut-cabut jenggot baru. Soalnya ada guna. Hanya cabut memang bet rencana ini kalau memang dari bet mungkin dari PSI. Mau caleg. Pak Mama jangan pilih caleg begini. Jangan. Disan bikin apa-apa dan cabut-cabut jenggot takut cuma lihat tagal. Satu siapa? Ya bukan cabut jenggot. Lihat yang ada kerja keras, yang itu memang harus kita pilih. Harus ada wakil kita di sana, harus ada. Tapi orang yang kerja aja yang munafik. Yang berjadi bersina di Jawa sana di pijat-pijat main pijat plus. Bukan pijat biasa plus. Bawa handphone dikasih mati cabut baterai sampai Mama telepon sampai kunci usbu dia tidak akan buka. Tidak akan. Kemudian lihat yang putih mangkilat neon box. Kalau anda mau urus yang di sini. Tapi untung cerita si Bungsu ini tidak hanya sampai di Malarat. Dia bertobat. Dia bertobat Bapak. Ini luar biasa. Kan setahu tadi dia pun Malarat sampai mau makan makanan babi. Bermana ke babi dan pergi selalu. Babi suka dia. Ini anak orang kaya tuan tanah, orang Jawa bilang anak gedongan. Ini anak gedongan nih, anaknya orang-orang berduit nih. Sekarang mau amsa susah. Dia mau join dia babi bilang lu deka bang. Lu deka coba. Bukan babi yang mau, tuan babi yang mau. Supaya aman biar baca yang ini apa? 15 dan 16, 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Bayangkan dari anak majikan sampai cari majikan baru. Bayangkan. Terus orang itu menyuruhnya, saudara kerja lain model kelura rosso begini, masa langsung lu di bagian apa, lu di bank, sebang apa, bank babi. Coba cek, coba. Terus orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Wih kasihan anak bos-bos ini kalau kita bicara, sudah tanya pakar psikologi. Secara psikologi lagi jaya-jayanya nih, lagi top-topnya, lagi berduit, lagi segala macam. Tiba-tiba jatuh model begini, aduh, banyak yang gila bahkan bunuh diri loh. Untung baik ini orang berdosa yang digambarkan melalui si Bungsu ini tidak sampai level itu atau tahap itu. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tidak boleh. Jadi kalau ada berkat, kalau seberapa hari ini ubi di sana rata, dan di puncak itu bersyukur sekali loh. Ya. Bersyukur sekali. Ya. Tuhan mesti berkati kita. Amin. Amin. Tapi kemudian disinilah titik baliknya. Maka dia bertobat. Bertobat dimulai dari apa? Ada perenungan, mulai ada kesadaran. Orang biasa bertobat tuh mulai sadar. Sadarnya si Bungsu bagaimana? 17. Perhatikan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di sini mau makan makanan babi saja tidak ada yang kasih. Tapi di rumah saya sekarang sementara dia melarat, dia tahu persis dia bapak murah hati itu. Bukan cuma anak, pembantu pun kau makan sampai hek. Orang Kuba bilang makan sampai hek. Makan sepuasnya. Di sini, woi,
Orang kalau cuma masalah perut, ini bahaya, orang bisa bikin kejahatan. Kalau cuma masalah makan minum ini. Tapi yang poinnya apa? Dia sadar. Jadi Bapak Mama, kita renungkan dulu. Kita sadar dulu. Sekarang umur seberapa? Lalu bikin apa? Kalau umur tambah tua, belum terlambat. Bagi yang tua tidak ada kata terlambat. Yang muda tidak ada kata bilang, wah ini terlalu buru-buru. Kok tidak? Karena yang muda pun bisa mati duluan. Jadi lebih baik segera buat keputusan. Tidak ada jalan lain Bapak Mama terkasih. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang orang Kota Bes. Tuhan sayang tim yang dari Kupang. Karena belum tentu yang dari Kupang lebih baik dari yang di Kota Bes. Belum tentu. Saya tidak pernah puji-puji orang main babi buta. Jadi harus bertobat segera, jangan tunda-tunda. Mau tunda-tunda apa? Sadar. Bikin apa untuk Tuhan? Renungkan umurmu. Amin Bapak Ibu. Kalau sadar, nah sudah menyasal toh, sadar menyasal satu paket, ya. Kemudian ayatnya yang ke-18 dia mulai bikin komitmen. Perhatikan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, sadar, bikin komitmen. Banyak orang sadar tapi tidak ada keputusan apa-apa, ini bahaya. Hidup tanpa komitmen tidak bisa. Harus ada komitmen. Ini menjadi pintu gerbang untuk selanjutnya. Kalau hanya sadar-sadar, iya keputusanmu mau apa sekarang? Yeah. Itu masalah. Komitmenmu mana? Janjimu di hadapan Allah. Aku akan bangkit. Aku akan pulang kepada Bapa. Aku akan mengaku dosaku. Apakah dia hanya sebatas sadar menyesal lalu bikin komitmen? Tidak. Dia menindaklanjuti komitmennya. Makanya ayat 20 sama-sama baca 23 Bapak Ibu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sadar, menyesal, bikin komitmen, tindak lanjuti komitmen. Waktu awal bertobat, saya bikin komitmen betul-betul. Betul perjalananku tidak sempurna, tapi bikin komitmen itu harus. Dan tindak lanjuti komitmen. Kadang-kadang kita terlalu dengar apa kata orang. Jangan. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Awal bertobat mau jadi pendeta, ada pendeta yang datang nasihat saya, adik, kerja lain dulu. Tidak, saya pendeta Bapak. Mau pi mana besok ini, pendeta cukup. Bikin komitmen, tindak lanjuti komitmen. Tuhan bela. Dan kalau saudara melakukan itu, saudara lihat di sini, dia pulang dalam keadaan loyo tapi melangkah maju, itu luar biasa. Bapak yang tergerak, bapak yang lari memeluk dia, walaupun bau kandang babi, baju babo babi. Tapi dengar Bapak Mama, mungkin ada istilah mantan istri, mantan suami, mantan bos, mantan anak buah. Tidak ada mantan anak. Dia tadi bilang, kalau saya pulang, saya akan bilang sama Bapak, aku tidak layak jadi anak Bapak. Aku cukup jadi salah satu babu aja, salah satu budaknya Bapak. Nah, budak di Israel itu tidak pakai alas kaki Bapak Ibu terkasih. Tapi nanti si bungsu pulang, Bapak suruh kasih dia alas kaki. Itu simbol apa? Bapak sedang mau bicara, sekali anak tetap anak. Sekalipun anakku jatuh, anakku terhilang, anakku bau babi, tapi kalau dia pulang, saya akan peluk dia. Saya akan kasih jubah baru. Saya
saya kasih cincin, saya kasih alas kaki. Tidak ada mantan anak, Bapak Ibu terkasih. Kita tetap anak. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa Bapak kita. Ya, saudara lihat, cium lalu ayat 21, si bungsu minta ampun dosa, bukan? Perhatikan. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Iya, tapi Bapak tidak urus. Yang penting lu cuma ngaku, Bapak sudah tidak bongkar lagi. Bapak tidak akan bongkar. Ada ayat bilang, sejauh timur dari barat dia membuang dosa kita. Jauh ke dalam tubir-tubir laut, dia melemparkan dosa kita. Bapa tidak akan ungkit-ungkit dosa kita. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dia bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan kita. Siapapun kita datang pada Bapa, Bapa buang itu dosa semua. Siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Kiranya khotbah malam ini menguatkan kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.